warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Febriani Putri. Saya mahasiswa dari STI STB Bandung Business School, kelas C1 Prodi S1 Akuntansi bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Sipan Raja Febrianti dari kelas C1 Prodi Akuntansi STI STB Bandung Business School. Nah, kami sekarang akan mewawancarai salah satu entrepreneur muda yang sangat menginspirasi kami. Mari kita simak petikan wawancaranya. Mudah-mudahan dapat dijadikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita. Boleh Kak langsung perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Ajahar Putri Wahyudi. Saya pemilik dari kedai susu Lani. Nah, kalau boleh tahu usahanya di bidang apa nih Kak? Untuk usahanya di bidang kuliner dan home industry. Untuk alamat lengkapnya di mana nih Kak? Alamat lengkapnya Jalan Raya Siti Susanti nomor 25, Kampung Pajaten, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Oke, berarti ya kalau ada yang pengen kesini, patokannya Situ Cisanti ya. Dekat Siti Susanti soalnya. Nah, karena tadi di luar agak bising suaranya, karena banyak pelanggan juga ya Kak. Banyak. Nah, sekarang kita pindah ke dalam nih, kita lanjutin ya wawancaranya. Oke, sejarah awal berdirinya kedai susu Wayang Windu tuh kayak gimana sih Kak? Pertama kali berdiri tahun 2014, tapi tahun 2014 nenek saya yang pertama kali mendirikannya. Home industry memproduksi permen susu dan kerupuk susu. Tahun 2011 nenek saya meninggal, berhenti dulu 2 tahun. Tahun 2013 ibu saya melanjutkan usaha nenek saya. Tahun 2019 saya lulus sekolah, lalu ikut ngembangin usaha keluarga gitu. Jadi turun-temurun gitu ya Kak ya? Dari nenek sampai ke cucu. Nah, untuk jumlah karyawan dari mulai merintis sampai sekarang itu jumlahnya berapa sih Kak? Pertama kali merintis karyawannya 6 sampai 7 orang. Kalau untuk sekarang karena ada kedai susu jadi ada 10 orang. 10 orang. Nah, oke. Tadi Kakak udah bilang kan ya kalau ini tuh kayak turun-temurun gitu ya usahanya. Keluarga itu. Nah, kalau sekarang ada pihak eksternalnya juga nggak sih yang ikut kerjasama? Oh, kalau untuk sekarang belum, masih tetap keluarga. Oke, jadi internal aja ya. Internal aja, keluarga aja. Nah, mengapa sih Kakak tertarik dalam bidang usaha ini gitu? Karena tertarik, yang pertama peluang usaha di sini itu sangat besar. Desa saya itu termasuk desa wisata dan di sini juga belum ada yang jualan atau yang memproduksi olahan susu gitu. Terus produk-produknya juga kan nggak lengkap tuh, tapi kalau di kedai saya itu emang lengkap semua olahan susunya, mulai Jadi dari peluangnya gede banget ya. peluangnya emang besar banget kalau di sini gitu. Terus untuk susu murni kan termasuk jarang ada tuh, cuma ada di daerah-daerah tertentu gitu ya. Jadi emang peluangnya emang besar banget gitu. Nah, kalau boleh tahu berapa nih modal awal dari mulai merintis usaha ini sampai sekarang Kak? Kalau pas awal, pas zaman nenek saya itu sekitar 5 jutaan. Kalau sekarang karena ada kedai juga jadi 10 jutaan sih untuk modal. Untuk modal awalnya jadi pas usaha merintis awal tuh 5 juta, kalau sekarang sudah jadi kedai jadi 10 juta. Nah, biasanya Kakak itu buka kedai itu dari jam berapa sampai tutupnya jam berapa? Buka kedai jam 9 pagi sampai jam setengah 8 malam, tapi kalau masih banyak pengunjung tutup jam 9 malam gitu. Nah, oke, boleh nih buat teman-teman yang mau kesini ya, sama teman-temannya. minum susu anget-anget enak. Nah Kak, inovasi apa aja nih yang udah Kakak buat untuk mengembangkan usaha Kakak ini? Inovasinya sih banyak. Yang pertama, untuk varian rasa susunya harus selalu ada yang baru. Menu makanannya juga harus ada yang baru. Terus ngadain juga promo, terus diskon. Terus untuk tempat juga selalu dievaluasi biar pengunjungnya nggak bosen. Spot fotonya diperbanyak lagi. Tempatnya harus lebih nyaman gitu sih. Nah, untuk produknya apa saja sih Kak yang dijual di sini? Yang jual di sini yang pasti ada susu murni. Susu murninya banyak varian rasa, ada 7 varian rasa juga. Terus ada kita pegang ya. Terus ada yogurt juga. Ada yogurt dengan berbagai varian rasa, ada keju, ada permen susu, kerupuk susu juga.
Oh ya, for your information, ini kerupuk susunya enak banget sih guys. Wajib harus Oh ya, sama ini ya. ada permen juga. Iya. Nah kak, buat produknya ini harganya sekitaran berapa nih kak? Kalau kerupuk susu yang mentah harganya 15.250 gram. Kalau kerupuk susu yang matangnya itu 8.000. Terus kalau yogurt ini yang setengah liter 13.000. Kalau permen susunya 14.000. Oke, terjangkau banget ya. Ya, harganya emang terjangkau banget sih. Dan Cocok pasti buat- rasanya enak-enak kok. Oke. Nah, kalau boleh tahu kak, untuk omsetnya berapa per harinya? Kalau rata-rata omsetnya 1.200.000. Lumayan besar ya. Oke, nah kan kak produknya nih banyak banget nih. Biasanya produk apa sih yang paling laris dan paling banyak terjual tuh? Yang paling banyak sih kalau hari biasa gitu ya, susu murni, yogurt. Tapi kalau weekend kan hari libur tuh, banyak wisatawan. Jadi kayak olahan susu kayak permen susu, kerupuk susunya itu emang Ya soalnya khas banget juga ya kan kak. jadi ciri khas juga, ciri khas Kertasari gitu. Tapi kalau yang paling terlaris emang susu murni. Kalau boleh tahu nih kak, berapa persen keuntungan dari setiap produknya? Keuntungan dari setiap produk kalau buat susu murni itu 35%, kalau dari yogurt 40%-an, kalau dari olahan ya kalau olahan susu sama sih 35% rata-rata. 35% keuntungannya. Oke, nah kan produknya ini juga banyak banget nih kak. Apa aja sih yang menjadi kelebihan dan membedakan dari produk yang lain? Yang pasti karena kedai susu salah satu produk yang paling jadi ciri khas itu salah satu produk yang jadi ciri khas itu susu murni, karena susunya itu emang bener-bener murni, nggak dicampur apapun. Yang karena pada intinya emang ngejaga kualitas ya, yang paling kualitas tahu paling penting ya. yang paling penting kualitas itu. Apa saja sih kak kendala yang kakak hadapi selama ini? Kendala yang paling besar dihadapi sih permodalan sih, modal. Soalnya ya itu yang jadi hambatan itu Ya emang soalnya modal. kan usaha keluarga juga ya Ya, kak. jadi emang nggak kerja sama orang lain, jadi emang kendalanya yang paling besar dari sejak merintis sampai sekarang emang modal ya. Oke. Nah dari sekian banyak kendala nih kak, apa sih motivasi yang membuat kakak sampai berada di titik ini? Yang selalu jadi motivasi itu kan lihat yang kerja sih, Oke, pegawai gitu ya. pegawai gitu ya. Kalau saya berhenti, kalau saya sampai nggak bisa berjualan gitu ya, gimana nasib yang kerja di saya gitu. Oke. Semangat Ya. Jadi motivasinya. Kalau gitu share dong kak tipsnya gimana caranya kakak menjalani usaha ini, lebih tepatnya di bidang olahan susu ini ya kak. Yang pertama harus selalu belajar, nggak boleh berhenti belajar, harus selalu evaluasi, harus selalu ikut perkembangan zaman gitu. Terus harus kreatif, Berinovasi. harus inovasi gitu. Oke. Bagaimana sih kak cara menjadi pengusaha muda yang baik menurut versi kakak? Ya. Menurut saya itu yang pertama harus berani. Oke, harus berani mengambil langkah, harus berani memulai, harus berani mengambil resiko, harus berani bertanggung jawab, harus selalu belajar, karena belajar itu yang paling utama gitu. Selalu belajar, harus kreatif, harus berinovasi, harus selalu semangat, berusaha yang maksimal, doa juga harus maksimal. Oke, nggak kerasa nih kak, udah mau masuk last question nih. Terakhir, apa sih pesan kakak buat para entrepreneur muda nih yang baru mau merintis atau yang belum punya usaha? Apa sih pesannya? Pesannya yang pertama harus berani, harus yakin, berbanyak usaha dan doanya maksimal, itu insya Allah. Terus niatnya pengen bantu banyak orang, kalau kayak gitu dipermudah insya Allah. Oke, amin. Oke, berarti itu ya pesannya ya. Kita harus berani, tekun, jangan lupa berdoa juga ya kak. Terus berani mengambil resiko. Oke, nggak kerasa banget nih kita udah berada di akhir sesi wawancara nih kak.
terima kasih banyak buat Kak Azahra yang telah menyediakan waktu luangnya untuk kami mewawancarai ya Kak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terus terima kasih juga atas pesan motivasi yang telah Kakak share nih ke kita dan menjadikan inspirasi bagi kita semua. Dan semoga usaha kakak terus lancar ya ke depannya. Amin. Semoga Amin, usahanya amin, ya cepat Allah. terus berkembang Ya, dan amin. membuka cabang di luar sana ya. Amin. Amin, ya Allah. Makasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dari sesi wawancara kami tadi memberikan manfaat khususnya bagi kami yang mewawancarai dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Semoga kita semua semakin termotivasi dan terinspirasi untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam sesi wawancara kami tadi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.